Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di pembelajaran akuntansi di materi persamaan dasar akuntansi ya. Nah, di pertemuan yang lalu, di video sebelumnya kita sudah membahas Romawi 1 tentang soal ulangan harian persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita akan bahas Romawi 2 ini tentang soal harian persamaan dasar akuntansi. Oke, masih bersama saya Asia Kurnianingsih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Nah, kita masuk soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Nah, ini sudah ada di buku kalian masing-masing ya, bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, utang dan modal yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan. Nah, utang dan modal ini biasa disebut dengan pasifa. Jadi kan persamaan dasar akuntansi itu kan gini ya. Ini aktiva, ini adalah pasifa. Bahwa harta sama dengan utang plus modal seperti ini. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva dan pasifa seperti itu. Next, soal nomor 2. Nah, jelaskan asal harta atau kekayaan dari perusahaan. Nah, sebagian berasal dari kreditur dan bagian lain berasal dari pemilik perusahaan. Kok dari kreditur gimana? Nah, jadi kan itu kan harta sama dengan utang plus modal. Nah, utang itu dari mana? Utang itu dari kreditur. Jadi kita itu kalau utang, maka utang akan bertambah dan hartanya juga bertambah di kasnya. Nah, lalu dari bagian lain dari pemilik perusahaan itu adalah modalnya. Investasi awal biasanya itu adalah dari perusahaan. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah dari kreditur dan dari pemilik perusahaan. Nah, ini kurang R ya. Mohon maaf. Oke, lanjut soal nomor 3. Nah, isi soal nomor 3. Jelaskan pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Nah, transaksi keuangan itu ada persamaan akuntansi itu apa sih pengaruhnya? Nah, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Nah, ada yang pertama, mempengaruhi harta saja, harta dan utang, harta dan modal, utang dan modal, serta harta, utang dan modal. Contoh, mempengaruhi harta saja seperti pembelian perlengkapan secara tunai, kan berarti perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Nah, mempengaruhi harta saja, mempengaruhi aktiva saja. Nah, selanjutnya kalau harta dan utang, contohnya melunasi hutang atau kita hutang, kan berarti kalau melunasi kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Kalau kita pinjam, berarti utangnya bertambah dan kasnya bertambah. Nah, selanjutnya ada harta dan modal. Contohnya itu membayar beban. Seumpama dibayar beban listrik 50.000, berarti kan kita bayar pakai kas. Kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang. Atau bisa juga investasi awal perusahaan, kas bertambah dan modal bertambah. Nah, selanjutnya apa lagi? Yang B. Nah, penambahan atau pengurangan aktiva diimbangi dengan penambahan atau pengurangan pasifa. Contohnya gini, penambahan aktiva, pengurangan pasifa. Seperti akumulasi seperti itu ya. Terus ada lagi pendapatan akan selalu menambah modal. Jadi pendapatan itu akan menambah harta dan modal. Seperti itu. Next. Soal nomor 4. Nah, terjadi transaksi pembelian peralatan kantor secara kredit sebesar 8 juta. Dari jumlah tersebut dibayar tunai sebesar 7 juta dan sisanya akan dibayar bulan depan. Nah, buatlah persamaan akuntansi untuk transaksi berikut ini. Nah, analisisnya berarti gimana? Ini peralatan bertambah.
Terus dibayar secara tunai, berarti ini kas berkurang, lalu sisanya 1 juta, berarti masuk ke hutangnya bertambah 1 juta. Nah, berarti gini ya, peralatan bertambah 8 juta, kasnya berkurang 7 juta, dan utangnya bertambah 1 juta. Mungkin sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan bisa ketik di kolom komentar atau bisa melalui Google Classroom dan WA. Nah, soal nomor 5. Untuk menambah kas perusahaan, Tuan Doni meminjam uang kepada Bank Mega sebesar 6 juta. Buatlah analisis transaksi. Nah, meminjam uang berarti kas bertambah karena uang kita bertambah dari pinjaman 6 juta dan menambah utang atau kewajibannya sebesar 6 juta. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan atau kurang paham, bisa mengetik pertanyaan di kolom komentar ataupun bisa menghubungi Ibu melalui Google Classroom atau WhatsApp. Nah, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar channel ini selalu menghadirkan pembelajaran yang menarik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.